Jadi yang berhak menetapkan TPP adalah kepala daerah. Sehingga tiap daerah tentunya nominal TPP-nya berbeda-beda, tidak bisa sama. Setahu saya, pemberian TPP itu didasarkan dengan PAD, pendapatan asli daerah. Jika daerah-daerah yang PAD-nya tinggi tentunya bisa memberikan TPP dengan nominal yang besar pula. Tetapi jika daerah tersebut investasinya tidak banyak, kemudian PAD-nya tidak tinggi, tidak ada industri, tidak ada tempat wisata, dan yang bisa menambah PAD tentunya pemberian TPP bagi ASN-nya tidak besar. Dan ini pendapat saya ya, kenapa pemerintah daerah tidak menyamakan antara TPP PNS dan P3K, karena PAD itu tadi, jumlah P3K yang banyak, otomatis jika disamakan dengan PNS, anggaran untuk membiayai pegawai, untuk menggaji pegawai akan membengkak, sehingga daerah tidak bisa memberikan nominal TPP yang sama dengan PNS. Kemudian jika disamakan dengan cara menurunkan nominal TPP yang diberikan kepada PNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi kali ini kita akan coba bahas berkaitan dengan TPP P3K, tambahan penghasilan pegawai bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan fokus pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu TPP P3K bagi P3K yang bekerja di instansi daerah. Karena nanti kita akan coba tampilkan beberapa peraturan Menteri Dalam Negeri ya. Karena Kementerian Dalam Negeri adalah sebuah kementerian yang membawahi pemerintah daerah. Kenapa saya tertarik membahas terkait dengan hal ini? Karena pada video-video saya sebelumnya banyak yang komen, banyak yang curhat, kenapa TPP P3K itu dapatnya lebih kecil dibandingkan dengan PNS. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba jelaskan alasannya kenapa TPP P3K bisa lebih kecil dibanding TPP PNS. Dan tentunya pada kesempatan kali ini saya bukan mewakili Kementerian Dalam Negeri, bukan mewakili pemerintah daerah, dan juga bukan mewakili pemerintah intinya. Dan ini murni pendapat saya, dan tentunya pendapat saya bisa saja salah. Tetapi saya akan jelaskan menurut aturan-aturan yang ada dan menurut pemahaman saya berkaitan dengan pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi P3K di instansi daerah. Dan tentunya teman-teman berhak untuk tidak setuju dengan pendapat saya. Teman-teman berhak mencari referensi yang lain berkaitan dengan pemberian TPP bagi P3K. Tetapi yang saya harapkan teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan nanti secara menyeluruh, sehingga tidak ada kesalahpahaman. Dan yang jelas pendapat saya tidak selalu benar ya. Jadi bagi yang penasaran, langsung saja kita mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi kenapa saya tertarik membahas berkaitan dengan TPP P3K? Salah satu alasannya karena banyak yang komen, curhat, bertanya kenapa TPP P3K bisa lebih kecil dibandingkan dengan PNS. Dan kali ini saya akan coba jelaskan menurut pemahaman dan pendapat saya berkaitan dengan hal tersebut ya. Dan tentunya sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Tetapi tentunya bisa saja pemahaman saya berkaitan dengan aturan tersebut tidak benar ya. Sehingga teman-teman berhak untuk mencari referensi yang lain. Kita mulai dari lihat komen yang berkaitan dengan TPP tersebut ya. Ini komen terakhir atau terbaru berkaitan dengan TPP tersebut. Kita coba bacakan ya. Mungkin ini juga karena tunjangan yang belum jelas untuk P3K. Sebagai contoh, untuk di salah satu provinsi saja, TPP yang diterima P3K sebulan hanya 10% dari jumlah TPP yang diterima PNS di daerah tersebut. Sungguh margin yang sangat jauh. Padahal menurut peraturan tentang jabatan fungsional P3K, berhak mendapat tunjangan yang sama seperti PNS. Dan sudah ada yang like, kemudian sudah ada yang membalas komentarnya. Benar bro, teman saya lulus P3K 2022, TPP dibayar 1,6 juta, tapi di tahun anggaran 2023
TPP menjadi 400.000. Alasan Pemda karena sudah banyak P3K. Anggaran tidak mencukupi, sementara di sisi lain pejabatnya mengalami kenaikan TPP sebesar 30%. Jadi banyak keluhan-keluhan dari para P3K berkaitan dengan TPP ini. Banyak yang curhat kenapa TPP-nya lebih kecil dibandingkan dengan PNS. Dan kali ini saya akan coba jelaskan dari aturan-aturan yang ada. Saya di sini tidak membela PNS dan tidak membela P3K tentunya. Saya hanya coba memahami berkaitan dengan aturan yang ada. Jadi kita mulai ya. Dari Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi ini adalah aturan yang digunakan sebagai dasar untuk pemberian gaji dan tunjangan bagi P3K. Aturan pemberian gaji dan tunjangan bagi P3K dan PNS saja berbeda. Untuk PNS, terakhir itu adalah PP, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas perubahan Peraturan Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Jadi untuk aturan gajinya saja berbeda antara P3K dan PNS. Tetapi untuk nominalnya tidak jauh berbeda setahu saya. Bahkan setahu saya lebih besar P3K untuk gaji pokoknya. Jadi untuk gaji dan tunjangan P3K diatur melalui Perpres 98 tahun 2020. Kita coba lihat ya, sesuai dengan yang komen tadi, katanya gaji dan tunjangan bagi P3K sesuai dengan yang diberikan kepada PNS. Mungkin ini ya yang dimaksud, yaitu ada pada pasal 4 ayat 3. Kita coba bacakan ya. Besaran tunjangan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan sebagaimana yang berlaku bagi pegawai negeri sipil. Mungkin ini ya yang menjadi dasar teman-teman P3K curhat, kok bisa aturannya harusnya sama P3K dan PNS tunjangannya kok bisa berbeda. Nah, di sini disebutkan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Jadi tentunya teman-teman sudah paham lah ya terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari mulai Undang-Undang Dasar 1945, dan undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan presiden, keputusan presiden, kemudian peraturan pemerintah daerah, peraturan gubernur, dan lain sebagainya. Jadi harus urut ya, tapi saya sendiri mungkin bisa saja salah membahas terkait dengan urutan tersebut. Teman-teman bisa cari sendiri berkaitan dengan urutan peraturan perundang-undangan. Kemudian kita masuk ke Permendagri nomor 6 tahun 2021 tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi ini adalah turunan dari Perpres nomor 98 tahun 2020 ini. Kita coba lihat ya. Di sini dijelaskan seluruh hal berkaitan dengan ketentuan pemberian gaji dan tunjangan bagi P3K. Nih, pada pasal 2 ayat 1, pembayaran belanja pegawai bagi P3K yang bekerja pada instansi daerah meliputi gaji dan tunjangan. Jelas ya, P3K dapat gaji dan tunjangan. Kemudian kita coba lihat tunjangannya apa saja sih? Ada pada ini pasal 9, tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 diberikan sesuai dengan tunjangan yang berlaku bagi PNS pada instansi daerah. Ini juga tentunya bisa menjadi dasar teman-teman curhat kenapa TPP P3K bisa berbeda dengan PNS, padahal di sini dijelaskan sama dengan PNS atau aturannya sama dengan yang berlaku bagi PNS. Kemudian ayat 2, tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas tunjangan keluarga, tunjangan pangan atau beras, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan atau tunjangan lainnya. Kemudian pada pasal 10 dan seterusnya menjelaskan berkaitan dengan tunjangan-tunjangan ini. Dan yang paling penting, TPP itu masuk di mana? TPP masuk pada tunjangan lainnya. Kita fokus membahas berkaitan dengan tunjangan lainnya ya. Ini
Pada pasal 16 disebutkan ayat 1, tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 huruf E diberikan setiap bulan kepada P3K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tunjangan yang berlaku bagi PNS pada instansi daerah. Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah. Jadi jelas ya bahwa tunjangan atau tambahan penghasilan pegawai atau TPP masuk di dalam tunjangan lainnya. Sehingga P3K juga berhak mendapatkan TPP. Kemudian ada lagi aturannya. Turunan aturan dari Permendagri ini adalah keputusan Menteri Dalam Negeri. Setahu saya yang terbaru adalah ini. Bagi teman-teman yang mungkin tahu ada keputusan Menteri Dalam Negeri terbaru berkaitan dengan tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap tambahan penghasilan pegawai ASN di lingkungan pemerintah daerah, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Jadi setahu saya yang terbaru adalah ini. Kita coba lihat ya. Ini memutuskan menetapkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah. Ke-1, pemerintah daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara. ASN ini ada PNS dan P3K ya, di lingkungan pemerintah daerah dengan peraturan kepala daerah setelah mendapat persetujuan tertulis menteri. Jadi untuk pemberian TPP itu ada aturan turunannya lagi, yaitu diatur melalui peraturan kepala daerah. Jika teman-teman bekerja di Pemprov ya tentunya gubernur, jika di kabupaten ya tentunya peraturan bupati, jika di kota ya tentunya peraturan wali kota. Jadi yang berhak menetapkan TPP adalah kepala daerah. Sehingga tiap daerah tentunya nominal TPP-nya berbeda-beda, tidak bisa sama. Kenapa berbeda-beda? Karena tentunya kepala daerahnya juga berbeda-beda. Dan yang paling penting, setahu saya, pemberian TPP itu didasarkan dengan PAD, pendapatan asli daerah. Jika daerah-daerah yang PAD-nya tinggi tentunya bisa memberikan TPP dengan nominal yang besar pula. Tetapi jika daerah tersebut investasinya tidak banyak, kemudian PAD-nya tidak tinggi, tidak ada industri, tidak ada tempat wisata, dan yang bisa menambah PAD tentunya pemberian TPP bagi ASN-nya tidak besar. Jadi pemberian TPP diatur oleh kepala daerah sehingga berbeda-beda. Kemudian nominalnya tergantung dengan PAD masing-masing daerah, sehingga nominalnya berbeda-beda. Kemudian, kenapa nominal TPP, P3K dan PNS berbeda? Karena yang menentukan adalah pemerintah daerah. Jadi itu hak sepenuhnya bagi pemerintah daerah. Karena pada keputusan menteri ini sudah jelas bahwa pemerintah daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai. Jadi itu hak sepenuhnya bagi pemerintah daerah. Dan ini pendapat saya ya, kenapa pemerintah daerah tidak menyamakan antara TPP PNS dan P3K? Karena PAD itu tadi, jumlah P3K yang banyak, otomatis jika disamakan dengan PNS, anggaran untuk membiayai pegawai, untuk menggaji pegawai akan membengkak. Sehingga daerah tidak bisa memberikan nominal TPP yang sama dengan PNS. Kemudian jika disamakan dengan cara menurunkan nominal TPP yang diberikan kepada PNS, tentunya pemerintah daerah nggak akan berani karena pasti akan ada permasalahan jika hal tersebut terjadi. Kenapa? Karena PNS sudah bekerja sangat lama. Kemudian P3K kan setahu saya baru 2 angkatan ya, 2021 dan 2022. Dan semoga aturan-aturan terkait dengan P3K ini ke depan bisa disempurnakan sehingga para P3K bisa mendapat perlakuan yang menurut para P3K sendiri itu adil. Jadi menurut saya, kenapa berbeda? Ini hak sepenuhnya bagi pemerintah daerah, dan pemerintah daerah tidak bisa menurunkan nominal TPP bagi PNS sehingga P3K mendapat TPP sesuai dengan yang menurut pemerintah daerah itu pas gitu ya.
Jadi mungkin seperti itu penjelasan terkait dengan kenapa nominal TPP PNS dan P3K berbeda. Tentunya teman-teman bisa punya pendapat lain terkait dengan hal ini. Tetapi yang jelas, aturan yang ada memberikan hak sepenuhnya bahwa pemberian TPP diatur melalui pemerintah daerah. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.